wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti dari kelas 12E Keperawatan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. C. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran, berjalan tetap dan otomatis. Berkaitan dengan makna beriman kepada qada dan qadar, dapat diketahui bahwa nasib manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. 1. Takdir. Manusia mempunyai kemampuan terbatas sesuai dengan ukuran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Di samping itu, manusia berada di bawah hukum-hukum tersebut atau kauliyah dan kauniyah. Hanya berbeda dengan makhluk selain manusia, misalnya matahari, bulan, dan planet lainnya. Seluruhnya ditetapkan takdirnya tanpa dapat ditawar-tawar. Quran Surat Fussilat ayat 11. Manusia makhluk yang paling sempurna, oleh karena itu ia diberi kemampuan memilih, bahkan pilihannya cukup banyak. Manusia dapat memilih ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan keberhasilan atau kemalangan, kebahagiaan atau kesengsaraan, menjadi orang yang baik atau tidak. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Namun harus diingat bahwa setiap pilihan yang diambil manusia pada saatnya akan diminta pertanggungjawaban terhadap pilihannya, karena dilakukan atas kesadaran sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syam ayat 8-10. Apakah manusia mengira dibiarkan tanpa bertanggungjawaban? Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36. 2. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, mengapa ada ikhtiar? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 90 yang artinya, sungguh mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Dari beberapa ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk berusaha, berlomba, dan berkompetisi menjadi orang yang tercepat. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh, berarti dia sedang menuju keberhasilan. Pepatah Arab mengatakan, man jada wajada. Artinya, siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh akan memperoleh keberhasilan. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah melakukan aktivitas kebajikan sebelum dihadapkan pada 7 penghalang. Akankah kalian menunggu kekafiran yang menyisihkan, kekayaan yang melupakan, penyakit yang menggerogoti, penuaan yang melemahkan, kematian yang pasti, ataukah dajjal, kejahatan terburuk yang pasti datang, atau bahkan kiamat yang sangat amat dahsyat? Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika sudah diikhtiarkan namun kegagalan yang diperoleh, maka dalam hubungan inilah letak rahasia ilahi. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan semua amal yang sudah dilakukan walaupun gagal. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Dan bahkan manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 39-41. Yang ketiga, doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya. Karena Allah SWT telah berjanji untuk mengabulkan permohonan orang yang bersungguh-sungguh memohon. Firman Allah SWT, Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Yang keempat, tawakal. Setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar pengertian tawakal diambil diantaranya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dari Ja'far bin Amr bin Umayyah dari ayahnya radhiyallahu anhu. Ia berkata, seseorang berkata kepada Nabi SAW, Aku lepaskan untaku dan lalu aku bertawakal. Nabi SAW bersabda, Ikatlah kemudian bertawakallah. Peristiwa ini menyimpulkan pemahaman bahwa sikap tawakal baru pula dilakukan setelah usaha yang sungguh-sungguh sudah dijalankan. Hal ini juga memberikan pemahaman bahwa tawakal itu terkait erat dengan ikhtiar, atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada tawakal tanpa ikhtiar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. D. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak lepas dari sunatullah. Yang kedua, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Yang keenam, menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.